saya akan mengerjakan tugas saya tentang ekonomi perpajakan. Di sini saya akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 22. Baik, yang pertama di sini pengertian. Pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah terkait dengan pembayaran aspek penyerahan barang dan badan-badan tertentu untuk pemungutan pajak dari pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Undang-Undang PPh pasal 22 merupakan cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahunan berjalan oleh wajib pajak atas penghasilan antara lain terkait dengan impor barang dan jasa, pembelian barang menggunakan dana APBN atau APBD dan non-APBN dan APBD, dan penjualan barang sangat mewah. Pungutan PPh pasal 22 ada yang bersifat final dan tidak final. PPh pasal 22 yang bersifat tidak final bisa dikreditkan dari total PPh terutang pada akhir tahun saat pengisian surat pemberitahuan SPT tahunan. Berikut pungutan pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK,010/2017, pungutan PPh pasal 22 adalah yang pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang dan ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan dan kontrak karya. Yang kedua, bendahara pemerintah dan pusat penggunaan anggaran atau KPA sebagai pungut pajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, bendahara pengeluaran berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Yang keempat, kuasa penggunaan anggaran atau KPA atau jabatan penerbit surat pemerintah. Yang kelima, badan usaha tertentu yang meliputi pertama, badan usaha milik negara, yang kedua, badan usaha dan badan usaha milik negara, yang ketiga, badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara. Yang keenam, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan lain yang dalam negara. Yang ketujuh, agen tunggal pemegang merek atau ATPM. Yang kedelapan, prosedur produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Yang kesembilan, badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahannya berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses manufaktur untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Yang ke-10, badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang, batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Yang ke-11, badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negara. Berikut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3253/PMK,03/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK,03/2019 tentang wajib pajak badan tertentu yang tergolong sangat mewah. Barang yang tergolong sangat mewah adalah yang pertama, pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi.
Yang kedua, kapal pesiar, jet, dan sejenisnya. Yang ketiga, rumah beserta tanah dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 13 miliar. Penghasilan adalah sebesar 1% dari harga penjualan, tidak termasuk PPN, BAB, dan PPNBM seperti apartemen, kendaraan bermotor yang 4 yang mengangkut orang kurang dari 10 orang yang berupa jet, sport, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta. Yang berikut objek pajak. Berikut yang menjadi objek pajak: yang pertama, impor barang; kedua, ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam sesuai uraian barang pos tarif. Yang ketiga, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran KPA. Yang keempat, pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Yang kelima, pembayaran atas pembelian barang pada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. Yang keenam, pembayaran atas pembelian barang atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha yang meliputi: yang pertama, badan usaha milik negara; yang kedua, badan usaha milik negara; yang ketiga, badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara. Yang berikut ketujuh, penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen. Yang kedelapan, penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya. Yang kesembilan, penjualan kendaraan bermotor di dalam negara oleh agen tunggal pemegang merek ATPM, agen pemegang merek APM, dan lain-lainnya. Yang ke-10, pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, dan lainnya. Yang ke-11, pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang yang memegang usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha. Yang ke-12, penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan. Yang ke-13, penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak. Yang berikut dikecualikan dari objek pajak penghasilan pasal 22. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK,010/2017, dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 adalah: yang pertama, impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua, impor barang yang dibebankan dari pungutan bea masuk atau pajak tambahan nilai berupa: yang pertama, barang perwakilan negeri asing; yang kedua, barang untuk keperluan badan internasional; yang ketiga, barang kiriman, hadiah atau hibah untuk keperluan umum; yang keempat, barang untuk keperluan museum; yang kelima, barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; yang keenam, barang untuk keperluan khusus tuna netra; yang ketujuh, peti atau kemasan yang lainnya berisi jenazah; yang kedelapan, barang pindahan; yang kesembilan, barang pribadi penumpang; yang ke-10, barang yang diimpor oleh pemerintah pusat; yang ke-11, dan barang-barang lainnya. Yang ketiga, impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Yang keempat, impor kembali. Yang kelima, pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dalam subbab pungut pajak poin 2, 3, 4, 5, 9, dan 10. Yang keenam, impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Yang ketujuh, pembayaran untuk pembelian barang berkaitan dengan penggunaan dana bantuan operasional
sekolah atau bos. Yang ke-8, penjualan kendaraan bermotor dalam negeri. Yang ke-9, penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan kepada Bank Indonesia. Yang ke-10, pembelian gabah dan beras oleh bendahara pemerintah. Yang ke-11, pembelian gabah dan beras oleh perusahaan umum. Yang ke-12, pembelian bahan pangan pokok dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga dengan pangan oleh perusahaan umum. Yang berikut saat berutang dan pelunasan atau pemungutan PPh pasal 22. Saat berutang, dilunas atau dipungut pajak penghasilan pasal 22 atas yang pertama, pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang berutang dan dilunas bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Kedua, pajak penghasilan pasal 22 atas ekspor komoditas tambah batu bara, mineral logam, dan internal bukan logam berutang di sektor bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pada atas ekspor. Yang ketiga, pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang sebagaimana dalam subbab pemungutan pajak poin 2 dan 3 dan 4 serta pembelian barang, bahan atau bahan-bahan keperluan kegiatan usaha. Yang keempat, pajak penghasilan pasal 2 atas penjelasan hasil produksi badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri. Yang kelima, pajak penghasilan pasal 2 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas. Yang keenam, pajak penghasilan pasal 2 atas pembelian bahan-bahan oleh badan usaha industri dan eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan yang berupa hasil kehutanan, yang pertanian dan lainnya. Yang berikut tata cara pemungutan dan penyetoran PPh pasal 22. Yang pertama, pemungutan pajak penghasilan pasal 2 atas impor barang dilakukan dengan cara penyetoran yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea atau Cukai ke kas negara melalui pos persepsi Bank Devisa, persepsi dan persepsi yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, pemungutan pajak penghasilan pasal 2 atas ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam dilakukan dengan cara penyetoran oleh eksportir yang bersangkutan ke kas negara. Yang ketiga, pemungutan pajak penghasilan 22 pasal 22 oleh pungut pajak sebagaimana dalam subbab pemungutan poin 2, 3 dan 4 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui pos persepsi dan devisa persepsi atau badan persepsi yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, pemungutan pajak penghasilan pasal 2 oleh pemungut pajak sebagaimana dalam subbab pemungut pajak poin 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui pos persepsi Bank Devisa persepsi atau persepsi yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. Terhadap bukti penyetoran pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai melakukan pemeriksaan formal atas bukti penyetoran pajak sebagaimana dokumen lengkap pemberitahuan pembinaan ekspor dan menjadikan dasar layanan ekspor. Yang berikut dasar pemungutan pajak penghasilan pasal 2. Dasar pemungutan pajak penghasilan pasal 2 adalah yang pertama, nilai impor, harga jual lelang, harga pembelian. Yang berikut dasar pengenaan pajak dan tarif PPh pasal 22. Besarnya pemungutan pajak penghasilan pasal 22 ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memungut yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas yang pertama impor dibagi menjadi barang tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan nomor 110 garing PMK 010 garing 2018 lampiran 1 dan barang
kiriman sampai batas jumlah tertentu yang dikenal bea masuk dan tarif pembebanan tanggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeaan sebesar 10% dari nilai impor dengan tanpa menggunakan angka pengenai impor atau AP. Yang kedua, barang tertentu lain sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK/2018. Yang ketiga, barang perubahan kedelai berupa kedelai, gandum, tepung terigu sebagaimana dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110,PMK,010/2018. Yang keempat, barang selain barang sebagaimana pada angka 1, 2, dan 3. Yang kelima, barang sebagaimana pada angka 3 dan 4. Yang keenam, barang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Yang berikut, ekspor komoditas, tambang batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam sesuai uraian barang dan pos tarif atau HS sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110,PMK,010/2018. Yang kedua, atas pembelian barang sebagaimana pada angka 2 dan 3 dan 4 subbab pemungutan pajak berdasarkan Menteri Pemerintah atau KPA dan lainnya sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, atas pembelian barang dan bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha badan usaha tertentu sebagaimana dalam langkah 5 subbab pemungutan pajak sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Yang keempat, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah bahan bakar. Yang pertama, bahan bakar minyak. Yang pertama, sebesar 0,25% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Yang kedua, sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Yang berikut, bahan bakar gas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Yang berikut, pelumas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Yang kelima, atas penjualan hasil produk kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif dan industri farmasi. Yang pertama, penjualan semua jenis semen sebesar 0,25%. Yang kedua, penjualan kertas besar 0,1% dari DPP PPN. Yang ketiga, penjualan baja besar 0,3% dari DPP PPN. Yang keempat, penjualan semua jenis kendaraan bermotor roda 2 atau lebih besar 0,45% dari DPP PPN. 6. Atas penjualan kendaraan bermotor importir di dalam umum negeri oleh kendaraan bermotor agen tunggal merek sebesar 0,45% dari ATPM. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.